Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radat asfala safilin lalladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari libur ini. Allah masih pilih kita untuk bisa memakmurkan salah satu majlis-majlis yang amat sangat dimuliakan oleh Allah, majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan catat sebagai satu amal kebaikan ketika kita ada di yaumil akhir kelak. Dan untuk sempurnanya majlis kita sebagaimana biasa, tidak bosan-bosannya kita sampaikan, kita sanjungkan sholawat kepada kekasih Allah, kepada junjungan kita, orang yang mampu memberikan syafaat atau pertolongan di yaumil akhir kelak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Karena asbab daripada pengorbanan mereka, kita dapat turut merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Para Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kajian saya secara garis besarnya itu saya beri nama kajian cerdas kolbu. Sedikit informasi bagi yang baru mengikuti kajian dari saya, apa itu cerdas kolbu? Inilah cerdas kolbu. Kalau misalnya masalah kewajiban asmaul benar dari zat yang Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kewajiban ini lebih memahami zat Allah itu sendiri. Mengenal Allah itu jelas merupakan satu kewajiban di dalam memeluk agama Islam. Karena kita tahu bahwa iman yang pertama itu wajib percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan bahwasanya bagaimana kita harus menyikapi agar kita lebih mengenal Allah, barangkali kalau mengacu kepada Al-Quran, kita memiliki satu kecerdasan yang saya beri nama kecerdasan kolbu. Salah satu dalilnya tadi surat Al-Hajj 46. Fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Bahwasanya kolbun kita yaqilun itu berakal. Jadi kalau kita tarik mundur tahun 1904, Alfred Binet sudah memperkenalkan satu kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual IQ. Kemudian beberapa dasawarsa belakangan ini berkembang lagi kecerdasan lain yang disebut kecerdasan emosional EQ. Kemudian yang terakhir yang populer adalah SQ, spiritual quotient. Padahal kalau kita mengacu pada Al-Quran dan hadis, kita masih punya satu kecerdasan yang saya beri nama kecerdasan kolbu quotient. Saya singkat QQ. Kan enak Pak, udah ada IQ, EQ, SQ, sekarang QQ. QQ. Kalau saya bunyikan dalam bahasa Cina, ada yang tahu Pak? Dalam bahasa Cina QQ itu apa? Tahu Pak QQ? Ya, kalau main kartu pasti tahu. Yang biasa main kartu pasti tahu. 99. Karena itu buat Chinese 99 ini angka paling tinggi. Tidak ada angka di atas 99. Karena kalau angka di atas 99 sudah kembali ke 0. Karena itu kalau main kartu tadi 99 pasti menang. Nah, buat kita umat Islam 99 adalah Asmaul Husna. Jadi basic daripada kajian saya adalah mengenai Al-Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah yang sudah ada pada diri manusia. Manusia yang lahir pasti sudah membawa sifat ini. Itu sudah built-in. Tanpa belajar sekalipun orang tahu apa itu nilai-nilai keadilan, al-adl. Tanpa sekolah sekalipun orang tahu apa itu nilai-nilai kejujuran, al-haq. Tanpa belajar dan sekolah orang tahu apa itu nilai cinta dan kasih sayang, Rahman Rahim. Atau silakan perlakukan anak kita nih, usia berapa tahun nih Pak? 2 tahun, 3 tahun. Perlakukan mereka dengan tidak adil. Kita tidak jujur pada mereka, marah mereka. Dari mana mereka belajar nilai-nilai keadilan dan kejujuran? Karena nilai-nilai tadi sudah ada pada diri manusia. Atau anak kita yang kecil ini, jangan kita sayang, kita benci, sedih mereka. Dari mana mereka tahu nilai-nilai cinta dan kasih sayang? Karena sifat Rahman Rahim itu sudah ditanamkan dalam diri kita. Jadi basic saya selalu berbasic kepada Al-Asmaul Husna. Cuma bukan menggambarkan sifat ini pada Allah, tidak ya. Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Tetapi bagaimana kita implementasikan, kita aplikasikan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya tadinya diminta untuk menyampaikan satu sifat Al-Wadud, Allah Maha Pemberi Kasih, karena yang hadir informasinya adalah pasutri, pasangan suami istri. Sudah saya siapkan satu materi, judulnya ayat-ayat cinta.
Wow, kata Mbak Vera ini judulnya romantis. Jadi dari beberapa ini ayat-ayat cinta. Cuma memang seperti biasa, saya itu ada cuplikan yang saya sebut ayat kauniyah, cuplikan-cuplikan film. Cuma mohon maaf, cuplikan-cuplikan tadi memang kurang cocok buat anak-anak di bawah, buat anak-anak ya. Jadi ini hanya cocok untuk 17 tahun ke atas. Karena itu saya tadi minta izin ke Mbak Vera juga ke Pak Erwin untuk mengganti judulnya menjadi The Motherland, karena biar lebih cocok untuk kita semua. Tapi nanti juga disinggung sedikit mengenai Pak Sutri, jadi nggak usah takut Bapak Ibu. Jadi ini itu saja. Jadi karena ada beberapa tayangan-tayangan yang memang khusus untuk 17 tahun ke atas untuk Pak Sutri. Jadi hari ini judulnya saya ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan sampaikan masalah akidah. Akidah ini adalah satu basic yang amat sangat pokok di dalam ajaran agama sebetulnya. Metodologi yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam menyampaikan ajaran agama kepada akidah dulu. 13 tahun yang digenjot oleh Rasulullah di Mekah itu hanya soal akidah. Belum ada syariat, belum ada perintah untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu turun tahun ke-10 setelah beliau diangkat sebagai Rasul. Sementara saum atau puasa itu tahun ke-13. Jadi diperkenalkan dulu sosok Tuhan yang menciptakan kita, sosok Allah. Jadi akidah dulu. Hari ini juga saya akan menekankan lebih pada akidah. Cuma agama Islam ini disebut sebagai agama samawi. Agama samawi itu artinya agama yang diturunkan dari langit. Nah, agama samawi ini tidak hanya Islam loh. Ada agama samawi yang lain yang punya sejarah nabi yang sama, punya sejarah Tuhan pencipta yang sama. Agama tadi Kristen dan Yahudi. Nah, ternyata versi di dalam ajaran Kristen dan versi di dalam ajaran Yahudi itu masuk ke kita. Kalau murni sih tidak apa-apa, karena toh apa yang ada di dalam Injil dan Taurat itu juga ada di dalam Al-Quran. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang pemikiran yang ada di Injil dan pemikiran yang ada di Taurat masuk kepada pemahaman Islam, seolah-olah itu berangkat dari hadis Rasulullah SAW, sehingga terjadi satu apa ya, jauh sebetulnya dari apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu hari ini kita akan menyamakan dulu persepsi kita, akidah kita yang kita dapatkan dulu ketika kita kecil sampai sekarang. Baik, kita mulai dari penciptaan Nabi Adam saja. Kita samakan dulu persepsinya, urut-urutannya, kronologisnya. Jadi kalau ada yang tidak sama seperti yang saya sampaikan di sini, tolong dikoreksi supaya bisa sama-sama kita kaji lebih lanjut di mana letak perbedaannya supaya kita cari solusinya. Ini cerita diciptakannya Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran. Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis, karena iblis sombong. Apa yang terjadi pada iblis ketika iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam? Apa yang terjadi, Pak? Ibu? Apa yang terjadi? Iblis diusir. Iblis diusir oleh Allah. Iblis diusir oleh Allah dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Dan kemudian kepada Nabi Adam ini Allah mengatakan, Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam dan menyuruh mereka tinggal di dalam surga dengan catatan tidak boleh mendekati satu pohon. Dan iblis ini melihat sebagai satu kesempatan, ada satu larangan dari Allah. Karena itu iblis menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Khuldi ini adalah satu istilah yang diciptakan oleh iblis ya. Allah tidak pernah mengatakan ini buah khuldi. Allah hanya mengatakan wala taqrabah haji sajaro, jangan kamu dekati pohon ini, itu kata Allah. Khuldi ini adalah satu istilah yang dibuat oleh iblis. Khuldi itu artinya kekal. Jadi kalau kamu makan buah dari pohon ini, kamu akan kekal, akan hidup di surga selama-lamanya dan tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah mati. Itu bujuk rayu iblis kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda sehingga akhirnya mereka makan buah khuldi. Dan terakhir ini Allah murka atas pelanggaran ini dan kemudian menyuruh Adam dan Hawa untuk keluar dari surga dan mereka diturunkan ke muka bumi. Ini urutan cerita kronologis
yang kita dapatkan dari pelajaran agama Islam. Semua sama, Pak? Sama? Bunda, sama? Ada yang berbeda? Atau ada tambahan? Sama semua ya? Sama? Sama ya? Kalau ini yang terjadi, kalau ini kronologisnya, banyak menimbulkan pertentangan, banyak menimbulkan khilafiyah. Perdebatan ini saya alami bahkan ketika saya dulu di bangku kuliah. Setelah selesai sholat zuhur, biasanya kami duduk di masjid di Jayabaya dulu. Itu ini yang diperdebatkan, ini antara lain. Apa yang diperdebatkan? Ini yang diperdebatkan. Yang diperdebatkan ini. Mengapa Allah memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam? Padahal seluruh makhluk Allah, ciptaan Allah tidak boleh menyembah pada selain Allah. Ini yang banyak sekali diperdebatkan. Waktu itu ada seorang teman kami bawa gurunya, penahat spiritualnya, dia jelaskan mengenai ini. Dijelaskan kami bukannya beres persoalan, tapi justru timbul persoalan baru. Apa? Karena dijelaskan seperti ini. Yang jadi pertanyaan kan ini. Yang jadi pertanyaan, mengapa Allah justru menyuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan Allah? Kan Allah menyuruh kita untuk tidak menyembah kecuali Allah. Mengapa justru Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam? Padahal Adam jelas juga ciptaan Allah. Nah, dijelaskan oleh Ustadz tadi, oleh penasihat spiritual dari teman kami, dia pada prinsipnya seperti membela setan. Setan nggak salah loh katanya. Kenapa? Ini pendapatnya. Ini pendapatnya. Apa salah iblis kalau berpegang pada prinsip tidak mau menyembah kecuali kepada Allah? Apa salah? Jadi dikatakan sebetulnya iblis gak salah loh. Kita bingung waktu itu. Cuma karena ilmu masih terbatas ya kami tidak bisa berargumentasi apa-apa. Tetapi rasanya ada satu yang gak pas. Tapi itu dulu penjelasannya. Secara rasio dan logika memang. Masa ya iblis tidak mau sujud kepada Adam, apa salah? Itu yang jadi pertanyaan juga ya. Yang keempat, ini yang sampai sekarang juga tidak ada habis-habisnya. Ini melibatkan banyak pakar. Iblis kan sudah diusir dari surga. Kok bisa-bisanya naik ke surga untuk menggoda Nabi Adam untuk makan buah khuldi? Kan sudah diusir oleh Allah. Kok tahu? Sehingga ada satu seminar di Bandung, belum lama ini, 1 tahun yang lalu, saya dapat informasi dari jamaah saya di Bandung, dikatakan, Ustadz tadi menjelaskan bahwasanya iblis ini ternyata masuk ke surga, nyamar jadi ular. Menyamar jadi ular. Waktu tanya jawab ditanya oleh jamaahnya, memang kalau iblis nyamar jadi ular, Allah nggak tahu. Memang malaikat nggak tahu. Bingung jawabannya. Ya ini karena memang sudah kehendak Allah. Allah ingin tahu apakah Nabi Adam tahan atau tidak terhadap godaan. Tapi sulit masuk logika karena udah diusir kok bisa-bisa naik lagi ke ini. Seperti apa pengusirannya? Nggak main-main, nggak serius kali ngusirnya, kok bisa-bisa balik lagi ke surga hanya untuk menggoda Nabi Adam. Ini yang keempat. Yang kelima, mengapa malaikat tahu bahwasanya manusia hanya akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di muka bumi? Kan ketika Allah berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah 30. Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha wa yusfidu fika wa yasfiku dima'a. Mengapa kau ciptakan manusia ya Allah yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah? Padahal malaikat bukanlah satu makhluk Allah yang diberikan kecerdasan untuk bisa mempredik ke depan, tidak. Malaikat hanya bisa berpikir atas apa yang dialaminya, itu saja. Nggak bisa berpikir ke depan seperti paranormal. Seperti Mama Loren misalnya, gak bisa. Karena memang tidak disetting oleh Allah untuk seperti itu. Kok tahu? Dan betul lagi. Dan betul. Akhirnya manusia berbuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah. Ini pertanyaan yang juga banyak dipertanyakan dari urutan-urutan kalau pemahamannya seperti itu. Berikutnya ini. Adam bukanlah manusia pertama. Ini juga sedang ramai diperdebatkan. Dulu ketika ilmu pengetahuan belum berkembang, statement ini diterima saja, sah-sah saja. Tetapi ketika ilmu pengetahuan berkembang, terutama di dalam ilmu sejarah purbakala, dari penemuan beberapa fosil, dan itu akurat. Ternyata umur ya, yang ditemukan
fosil ditemukan, contoh saja Pithecanthropus paleojapanicus, manusia trinil, manusia Jawa, itu sudah ada di bumi ini 1 juta tahun yang lampau. Padahal penelitian baik berdasarkan silsilah keturunan atau berdasarkan fosil yang ditemukan, itu jarak kita dengan Nabi Adam itu menurut penelitian, bahkan salah satu ada Profesor Rebecca Kahn tahun 87 dikatakan jarak kita dengan Nabi Adam itu tidak lebih dari 200.000 tahun yang lampau. Padahal penelitian mengatakan ada manusia-manusia yang umurnya jauh lebih tua daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena itu mereka berpendapat Nabi Adam bukan manusia pertama. Dan ini ilmu pengetahuan tadi akurat loh. Nah, cuma orang yang berpatokan pada Al-Quran jelas menentang. Karena jelas surat Al-Baqarah tadi mengatakan, Allah berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Ini menunjukkan bahwa tadinya tidak ada manusia di muka bumi. Sehingga didasarkan kepada Al-Quran, jelas Adam ini manusia pertama. Siapa yang betul? Siapa yang betul? Kita nggak bisa hanya mengatakan Al-Quran benar, karena dalilnya seperti itu. Harus juga didukung oleh satu ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak akan pernah perdebatan ini jadi habis. Akan terus menemukan jalan buntu, deadlock terus. Dan ini, seandainya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak diusir dari surga katanya, atau tidak memakan buah khuldi, tidak diturunkan ke muka bumi, apakah manusia ini akan tetap ada di dalam surga? Itu yang jadi pertanyaan. Dan ini akan kita bahas pada hari ini. Sekali lagi, bukan karena pakai pemahaman saya, tidak ya. Saya mencoba menjelaskan apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Dan tentu saja ditambah dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh manusia yang saya sebut sebagai ayat kauniyah. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada beberapa bagian, jadi saya potong dalam beberapa bagian karena cukup panjang ini. Ini bagian pertama. Kita akan bicara tentang tanah kelahiran kita, motherland kita. Kita lihat dulu bagaimana musuh kita, iblis. Kita tahu dulu, kita cari tahu latar belakang penciptaan iblis yang merupakan musuh utama manusia. Dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan seperti ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Susunan Al-Quran itu amat sangat sempurna menggambarkan urutan kejadiannya. Tata bahasa Al-Quran juga tata bahasa yang amat sangat sempurna. Kapan kejadiannya sudah terjadi, belum terjadi, akan terjadi, berapa orang, 1 orang, 2 orang, lebih dari 2, itu dijelaskan dengan rinci. Sehingga sebetulnya kita tidak lagi bingung. Di sini dijelaskan urutan pertama al-jinnah baru al-insan. Jin dulu baru manusia. Dan memang betul. Ternyata yang Allah ciptakan pertama kali adalah jin dulu, baru Allah ciptakan manusia. Salah satu referensinya adalah surat Al-Hijr ayat 27. Di sini Allah mengatakan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir yang membahas surat Al-Baqarah, dikatakan jin sudah ada jauh sebelum Nabi Adam ini, 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, di mana jin bertempat tinggal? Ternyata jin bertempat tinggal di bumi yang kita tempati sekarang. Di sini tempat tinggal jin. Cuma jin ini kelakuannya gimana ya? Badung betul, bandel, ya nggak bisa diatur. Sehingga ada ulama mengatakan sebaik-baiknya jin itu adalah seburuk-buruk manusia. Jadi ada Islam gitu nih, mungkin nggak sholat, tapi Islam ya kadang-kadang ini masih berucaplah la ilaha illallah. Itu sebaik-baiknya jin. Ini. Nah, di antara sekian banyak jin ini ada satu jin yang amat sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat sekali. Jin tadi dikatakan di dalam kita bernama Azazil. Jin ini amat sangat taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu digolongkan jin ini alam pergaulan malaikat. Boleh masuk ke surga.
karena sudah dianggap bagian daripada malaikat. Nanti akan kita jelaskan. Al-Quran sering menjelaskan jin ini juga sudah merupakan bagian daripada malaikat. Jadi kalau menurut tafsir Muhammad Nuh dari Al-Ghazali Bogor dikatakan alam pergaulan jin yang bernama Azazil ini alam pergaulan al-malaul a'la, alam pergaulan sosialite barangkali kalau kita nih, alam pergaulan para malaikat. Karena itu diangkat sebagai malaikat penghulu, malaikat golongan bumi. Karena malaikat ada golongan langit, ada golongan bumi. Nah, jin yang bernama Azazil diangkat sebagai penghulu malaikat golongan bumi. Nah, ketika Allah hendak menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, Allah hendak membersihkan dulu bumi yang dirusak oleh jin yang selama ini ada di bumi. Karena itu Allah perintahkan kepada para malaikat untuk membasmi jin yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan siapa yang ditunjuk untuk jadi pimpinannya? Ternyata pimpinannya adalah Azazil dari golongan jin itu sendiri. Di dalam bahasa manusia mudah dipahami. Kalau ingin menduduki satu daerah tertentu harus tahu dulu orang ketempatan. Contoh, dulu Belanda setelah beratus-ratus tahun Aceh nggak jatuh-jatuh juga. Ingin sekali menduduki Aceh, menjajah Aceh, karena dicari orang-orang Aceh yang faham benar seluk-beluk adat istiadat orang Aceh. Cuma sayang tidak ada orang Aceh yang mau diajak berkhianat. Akhirnya Belanda mencari seorang yang faham benar adat budaya Islam, yaitu Snok Horgronje. Itu yang kita kenal. Jadi di dalam suatu operasi militer mudah sekali dipahami mengapa diangkat jin yang bernama Azazil. Karena dia paham benar adat istiadat dari bangsanya sendiri, dan ternyata operasi tadi sukses. Operasi tadi sukses sehingga banyak jin yang mati dan yang hidup melarikan diri untuk bersembunyi di hutan-hutan yang lebat dan masuk ke dalam gua-gua. Pantas sampai sekarang kalau kita ke hutan lebat itu katanya angker ada jin, betul. Dari zaman dulu rupanya sudah dijadikan tempat persembunyiannya jin. Nah, di sini sudah mulai timbul rasa sombong dari diri jin yang bernama Azazil karena operasi tadi sukses, ya. Rasa sombong, bibit sombong itu sudah ada pada diri jin yang bernama Azazil. Itu kisah tentang iblis. Sekarang kita akan mendalami tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ini kata Allah kepada para malaikat. Ini kata Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah diterjemahkan sebagai apa? Khalifah diterjemahkan sebagai pemimpin. Tapi sebetulnya khalifah di dalam bahasa Arab tidak hanya berarti pemimpin. Bisa juga berarti pengganti. Jadi bisa pemimpin, bisa penguasa, bisa juga pengganti. Nah, sebetulnya di dalam konteks ini harusnya bukan diterjemahkan sebagai pemimpin, tetapi sebagai apa? Pengganti. Pengganti siapa? Pengganti jin. Jadi Allah hendak menciptakan manusia untuk menggantikan jin yang selama ini diberikan amanah untuk merawat bumi tapi ternyata dirusak. Karena itu Allah hendak ciptakan manusia. Jadi di sini harusnya diterjemahkan sebagai pengganti. Pengganti. Ini sebetulnya bisa kita lihat di salah satu tafsir buku Al-Quran yang dari Arab Saudi deh, yang coklat, itu betul tuh. Ada satu catatan kaki sebagai pengganti, tidak hanya sebagai pemimpin. Kalau yang lain saya lihat pemimpin, tapi harusnya ini diterjemahkan sebagai pengganti manusia, pengganti jin yang selama ini ada di muka bumi. Karena itu ketika malaikat berkata seperti ini, bukan karena malaikat bisa mempredik, tidak. Hanya berdasarkan pengalaman para malaikat, jin yang selama ini diberikan amanah untuk memelihara bumi ternyata berbuat kerusakan. Karena itu malaikat khawatir kalau nanti manusia diberi amanah untuk mengelola bumi, khawatir nanti juga berbuat kerusakan, menumpahkan darah, berebut, sama seperti yang dilakukan oleh jin. Ini yang menjawab pertanyaan mengapa tadi malaikat menanyakan seperti ini. Bukan karena malaikat bisa mempredik, tidak. Malaikat tidak diberikan kecerdasan untuk bisa mempredik ke depan, tetapi ini berdasarkan pengalaman, ya. Terjawab sudah satu tadi, ya. Baik, ini dikatakan di dalam surat Hijr, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan ternyata tanah ini bukan tanah dari surga. Tanah untuk menciptakan Nabi Adam ini berasal dari tanah di bumi.
Kalau kita baca Ibnu Katsir, sebetulnya tanah yang diambil oleh malaikat untuk diberikan pada Allah untuk menciptakan Nabi Adam ini tidak hanya tanah hitam, tetapi berbagai jenis tanah yang ada di bumi. Ada tanah berwarna putih, ada tanah merah, ada tanah coklat. Ini juga Ibnu Katsir mengatakan mengapa akhirnya manusia kulitnya berwarna-warni. Wallahu alam ya, wallahu alam. Jadi ada yang kulitnya merah, ada kulit putih, kulit coklat, wallahu alam. Wallahu alam. Ini karena itu nanti ketika kita meninggal dunia, kita dikuburkan di bumi dan jasad kita hancur. Yang kembali ke sisi Allah adalah apa yang berasal dari Allah, yaitu ruh. Karena itu bumi, ya, tubuh kita berasal dari tanah, dari bumi, itu nanti akan hancur kembali ke bumi. Karena disitulah asal kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat lagi. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan seperti ini, surat Hijr 29. Maka jika aku telah menyempurnakan penciptaan Adam dan meniupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu dengan bersujud. Jika aku telah menyempurnakan penciptaan, artinya apakah Nabi Adam ini sudah beraktivitas? Belum. Karena jika nanti kalau Adam sudah beraktivitas, sudah mulai dihidupkan dengan ditiupkan ruh Allah, tunduklah kamu padanya. Ini artinya belum. Dan ternyata kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Allah begitu membentuk Nabi Adam itu memang tidak langsung ditiupkan ruh, tetapi dibuat seperti patung lah istilah kita, dibiarkan dulu ya. Patung dari tanah liat, clay tanah liat sebenarnya, dibentuk dari tanah dan dibiarkan selama 40 hari. Pemahamannya mudah barangkali. Kalau pernah ke Pleret, tempat dibuatnya kerajinan tembikar, itu kan begitu dibentuk katakanlah keramik itu kan tidak langsung dihias, tidak langsung dicat, tidak langsung di ini, tapi kan dibiarkan dulu selama beberapa hari, kemudian bahkan dibakar untuk menghilangkan airnya, baru nanti dicat, dibentuk. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi Allah diamkan dulu selama 40 hari. Nah jin Ajajil melihat bentuk manusia seperti ini, heran. Oh ternyata ini manusia akan menggantikan bangsaku untuk mengelola muka di bumi nanti. Seperti ini bentuknya, menurut jin ini amat sangat aneh ya. Jin menganggap manusia bentuknya aneh loh. Jadi karena apa? Dikatakan banyak sekali lubang-lubangnya, sehingga tidak jarang jin masuk dari satu lubang satu keluar ke lubang yang lain. Dan tidak jarang ditendang-tendang patung Adam, menimbulkan bunyi. Kalau kita lihat misalnya di dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insana min khalqalin salfakhar. Salsalin khalfakhar itu dari tembikar. Jadi kalau kita buat apa namanya vas bunga dari tanah liat kering, kemudian kita diamkan, kita pukul-pukul, tahu bunyi seperti apa kurang lebih? Pung 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 pung, barangkali seperti itu. Nah, menimbulkan bunyi seperti ini. Nah, di sini sudah timbul lagi rasa sombong pada diri jin yang bernama Azazil. Nanti kalau engkau dihidupkan oleh Allah dan engkau nanti berkuasa atau bumi ada di bumi, dan kamu berbuat kerusakan, aku yang akan membasmimu. Jadi dari awal sendiri sudah ada rasa sombong di dalam diri jin yang bernama Azazil. Dia merasa manusia nanti kalau berbuat kerusakan, dia merasa dia lagi yang akan diperintahkan oleh Allah untuk membasmi manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi sekali lagi sifat sombong itu memang sudah ada sejak awal, bukan tiba-tiba begitu saja datang. Dan karena Nabi Adam langsung diciptakan dewasa, tidak dari proses kanak-kanak, karena itu langsung Allah ajarkan ilmu pengetahuan. Jadi manusia ini adalah satu makhluk yang dipersiapkan untuk akrab dengan teknologi. Karena itu mengapa ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah surat Al-Alaq dimulai dengan Iqra. Dengan Iqra artinya Allah menyuruh kita pandai. Dengan Iqra Allah menyuruh kita cerdas. Jadi umat akhir zaman ini adalah satu umat yang dipersiapkan untuk akrab dengan teknologi. Nabi Adam seperti ini, diajarkan seluruh ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ingat ketika malaikat bertanya, memprotes, katakanlah diciptakan manusia, apa jawab Allah? Ini alamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Nah, untuk membuktikan bahwasanya manusia ini memang pantas untuk dihormati, maka Allah mengadakan semacam lomba cerdas cermat barangkali antara tim Adam dan timnya malaikat. Contoh misalnya kepada Nabi Adam Allah tanya misalnya saja ini, Adam, coba kamu ceritakan bagaimana terciptanya hujan. Nabi Adam dengan gamblang menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan, mulai dari penguapan air di daratan, kemudian naik ke atas tertangkap, kemudian berat turun lagi ke bumi dalam bentuk air.
Hal yang sama ditanya kepada malaikat. Apa jawab malaikat? Ini jawab malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak mengetahui hal tersebut sebatas apa yang telah Kau beritahukan kepada kami. Artinya malaikat hanya bisa menangkap apa yang dilihat, tetapi tidak bisa mempredik, tidak bisa menguraikan. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Inilah ketika tahu ternyata Nabi Adam diciptakan dengan kecerdasan yang luar biasa, maka spontan tanpa ragu-ragu malaikat hormat pada Nabi Adam. Berbeda dengan iblis. Berbeda dengan iblis. Saya katakan sejak awal iblis sudah ada rasa sombong. Jadi rasa sombong itu bukan tumbuh tiba-tiba, tapi memang sudah awal ada satu rasa sombong di dalam diri jin yang bernama Azazil. Mari kita lihat. Mari kita lihat lagi. Dikatakan seperti ini, maka jika aku telah menyempurnakan penciptaan Adam dan meniupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu dengan bersujud. Faqaulahu sajidin. Sajidin diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia bersujud. Cuma sayangnya di dalam kosakata kita, di dalam memori kita, kalau kita membayangkan bersujud, ya ini sujud. Ya kan? Kita kalau membayangkan bersujud, yang ada di memori kita sujudnya ketika kita sholat. Padahal Allah masukkan sajidin, sajadah itu bukan berarti sujud seperti sujudnya orang sholat. Oh tidak. Kita lihat lagi satu referensinya untuk membuktikan bahwasanya sujud yang dimaksud oleh Allah bukanlah sujud seperti itu. Ini adalah cerita tentang bagaimana Nabi Yusuf yang akhirnya diangkat menjadi salah satu menteri di Mesir, yang menguasai makanan, bulog lah, kabuloknya lah barangkali seperti kita. Nah, datang ayah ibunya dalam keadaan miskin, dalam keadaan buta untuk minta makan ke Nabi Yusuf. Jauh-jauh datang ke Mesir. Nah, lihat ayahnya yang sudah dalam keadaan buta, dalam keadaan miskin. Nabi Yusuf menaruh ayahnya di atas singgasananya. Nabi Yakub begitu tahu putranya yang sudah menjadi pembesar masih ingat kepada ayahnya, masih hormat kepada ayahnya, mereka bersujud kepada putranya. Secara logika, Bapak Ibu, secara logika mungkin tidak seorang ayah, ibu sujud kepada anak dengan pemahaman sujud seperti ini. Yang dimaksud di sini adalah hormat. Salut kepada anaknya. Salut barangkali terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, ya. Bukan dalam pengertian salut kepada anaknya. Anaknya masih mau hormat kepada orang tuanya, masih mau sayang kepada orang tuanya, masih mau mengakui orang tuanya. Jadi sebetulnya sajadah ini pengertiannya adalah hormat, bukan dalam pemahaman sujud seperti ini. Saya lihat sekarang sudah banyak pemahamannya sudah benar, ya. Ada catatan kaki, walaupun memang di situ ditulis sujud, tapi ada catatan kakinya. Keynote-nya menjelaskan sujud di sini bukanlah sujud orang sholat, tetapi penghormatan. Nah ini sujud. Buat orang Jepang ini sujud loh. Penghormatan orang Jepang ini sujud. Ini juga bisa dikatakan sujud. Sehingga artinya apa? Ketika Allah mengatakan seperti ini, itu bukanlah sujud dalam pemahaman sujud seperti sujud orang sholat. Harusnya diterjemahkan seperti ini. Jika aku telah menyempurnakan penciptaan Adam dan meniupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu dengan menghormatinya. Jadi hormat itu tidak harus dalam bentuk fisik, hormat itu bisa juga dalam hati. Misal saya ketemu, apa kabar Pak, sehat Pak? Sehat Pak? Kelihatannya secara fisik saya senyum, tapi mungkin ya bisa saja ketika berhadapan dengan Bapak saya senyum, tapi dalam hati bisa seperti itu. Nah, penghormatan itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga penghormatan dalam hati. Itu yang Allah inginkan. Penghormatan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk batin. Nah, mari kita lihat. Tadi saya katakan jin ini sudah diangkat sebagai golongan malaikat. Ini dalil yang mengatakan seperti ini, 34. Wa izqul dalil malaikat isjudu li adami. Ingatlah ketika kami dulu berfirman kepada para malaikat. Kami, Allah mempergunakan kalimat bukan aku di sini, kami. Kami itu artinya bukan Allah bicara langsung pada para malaikat, perintah Allah tidak. Atau Allah perintahkan langsung kepada iblis untuk sujud, atau tidak. Kami di sini artinya Allah mempergunakan aparat-aparatnya. Mungkin di sini yang dimaksud adalah mempergunakan malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan pengumuman kalau nanti ada makhluk baru manusia namanya Adam, hormati dia. Jadi kami berfirman kepada para malaikat, kepada para malaikat. Tidak ada satupun kata-kata yang menggambarkan jin. Ya. Berfirman kepada para malaikat. Contohnya sederhana Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat seperti ini. Guru menyuruh murid untuk mengerjakan PR. Seluruh murid mengerjakan PR kecuali Didi. Didi murid bukan? Murid.
Ya, walaupun tidak disebut didik itu murid, didik juga termasuk murid. Guru menyuruh murid-murid untuk mengerjakan PR, semua murid mengerjakan PR kecuali didik. Itu artinya didik murid. Ini juga sama pemahamannya. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, semua sujud kecuali iblis. Artinya iblis juga termasuk malaikat. Karena itu mengapa saya katakan sejak awal jin sudah diangkat sebagai penghulu malaikat. Ini yang menjelaskan bahwasanya jin sudah termasuk golongan para malaikat. Mengapa? Karena taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ketika ada, katakanlah ini semacam satu edaran yang memerintahkan kepada seluruh malaikat termasuk jin yang bernama Azazil untuk hormat kepada Adam, ketika dibaca katakanlah heran, kaget. Alih-alih akan membasmi kok justru diperintahkan untuk hormat. Sekali lagi di sini Allah menggambarkan kalimatnya aba. Aba itu bukan menolak loh. Aba itu enggan, diterjemahkan enggan. Enggan itu bukan nolak Bapak Ibu. Enggan itu dia kerjakan tetapi dengan rasa marah. Contoh misalnya kita suruh anak kita untuk sholat subuh. Sholat subuh. Kalau ibunya mungkin berani, ayahnya merintahkan sholat subuh. Anak mau ngelawan gak berani, yang merintahkan ayahnya dia kerjakan, tetapi dengan rasa marah, dengan rasa tidak suka. Jadi enggan itu artinya bukan tidak mau ya. Jadi tidak ada penolakan dari iblis. Penolakan itu hanya dalam bentuk hatinya saja. Karena itu dijelaskan wastakbar. Takbar itu takabur. Takabur itu artinya penyakit hati. Itu tadi saya katakan, saya contohkan. Mungkin ketika ketemu Adam, iblis baik-baik saja. Adam apa kabar? Tetapi dalam hati awas kamu. Itu tadi saya katakan. Mungkin saya ketemu dengan Bapak senyum, tapi dalam hati awas. Itu. Jadi penolakan itu bukanlah dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk hatinya. Nah, penolakan dalam bentuk hati tidak akan pernah Allah jatuhkan hukuman. Sejahat apapun niat di dalam diri seseorang, katakanlah mau bunuh orang, jahat itu niatnya, mau bunuh orang tetapi tidak dilakukan, maka tidak akan pernah Allah jatuhkan hukuman. Tidak pernah dihitung sebagai satu dosa. Ini beda dengan niat baik. Kalau niat baik, kita punya niat baik, Allah akan catat sebagai satu pahala. Dan kalau kita kerjakan, akan dicatat pahalanya minimal 10 kali, sampai dengan tak terhingga. Jadi artinya ini belum ada satu hukuman dari Allah, karena memang belum ada satu penolakan terang-terangan. Karena menolak dalam bahasa Arabnya imtana. Ini bukan imtana, aba. Aba artinya enggan. Enggan itu bukan tidak mau loh. Artinya belum ada satu penolakan secara fisik oleh iblis. Yang ada hanya di dalam hatinya saja. Tetapi Allah tahu hati seseorang, termasuk hatinya iblis. Karena itu Allah berikan peringatan pada Nabi Adam ini. Allah berikan peringatan pada Nabi Adam. Apa kata Allah? Wahai Adam, sesungguhnya iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang dapat menyebabkan kamu jadi celaka. Ini Allah perintahkan, diberitahukan pada Nabi Adam. Karena apa? Nabi Adam nggak tahu, lugu. Karena dipikir, iblis kok selama ini kalau ketemu baik-baik saja tuh. Karena itu diberikan peringatan oleh Allah, jangan tergoda oleh sifat manis iblis. Inilah barangkali yang kita kenal sebagai sifat munafik. Cuma sayang Nabi Adam masih lugu tadi. Karena itu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk tinggal di dalam surga, bukan surga ini ya, ini contoh saja, ilustrasi saja ya. Allah perintahkan pada Nabi Adam untuk makan apa saja kecuali jangan kamu dekati pohon ini diketahui oleh iblis. Karena memang belum ada satu pengusiran, masih hidup di dalam surga iblis. Nanti akan kita lihat kalimatnya. Ini saya jelaskan dulu, nanti ayatnya akan saya jelaskan. Ini perintah larangan Allah ini didengar oleh iblis, diketahui oleh iblis. Karena itu iblis mendekati Nabi Adam. Dibisikkanlah pikiran jahat padanya dan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan padamu pohon khuldi? Nah ini lagi sekali lagi, khuldi itu istilah dari iblis. Karena khuldi itu artinya kekal. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan hidup selama-lamanya dan tidak akan binasa. Sayang Nabi Adam masih lugu. Sehingga akhirnya mereka berdua makan buah tadi dan akhirnya mereka tahu mereka sesat. Nah, ini cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Sekarang kita lihat. Sekarang kita pendalaman. Mulailah ada ya, setelah ada jelas pelanggaran Nabi Adam, barulah ada hukuman, barulah ada pengadilan, baik pengadilan terhadap iblis maupun pengadilan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Karena jelas dua-duanya sudah melakukan dosa secara fisik, jelas bisa dibuktikan, bukan hanya sekedar di dalam hatinya, sudah ada pembuktiannya, bukti materi sudah ada. Kalau di dalam istilah pengadilan manusia, kita lihat dulu pengadilan Nabi Adam alaihissalam. Dakwaan Allah kan ini adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam yang menyebabkan Allah akhirnya
mengadakan satu sidang pengadilan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa tuntutan Allah? Tuntutan Allah ini ada dua. Tuntutan primernya ini, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Itu tuntutan primer. Tuntutan sekundernya ini, dan aku telah peringatkan kepada kamu bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu berdua. Ada dua tuntutan primer, ya. Ingat tadi suratnya ini, surat yang pertama Al-Baqarah 35, tuntutan primer, dan tuntutan sekundernya ini Toha 117. Nah, Nabi Adam begitu tahu melakukan satu kesalahan langsung menyesal. Cuma karena memang tidak pernah melakukan satu kesalahan, kalau berbuat salah apa sih yang harus dilakukan? Maka ketika mereka menyesali perbuatan, Allah ajarkan, kalau nanti kamu berbuat salah, berbuat dosa ini. Al-Baqarah 37 Allah mengatakan Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, dan Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Allah ajarkan beberapa kalimat taubat. Artinya apa? Kalau nanti kamu berbuat salah dan anak keturunanmu berbuat salah, inilah yang dibaca, yang diajarkan oleh Allah. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika kamu tidak mengampuni dan memberi rahmat pada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ternyata doa ini usianya sudah lebih dari 200.000 tahun yang lampau. Kalau jarak kita dengan Nabi Adam itu 200.000 tahun yang lampau. Inilah doa yang langsung Allah ajarkan pada kita kalau kita berbuat salah. Dan Allah menerima taubatnya, tadi dikatakan ya, Allah menerima taubat Nabi Adam. Allah ampuni kesalahannya. Nah, sekarang yang jadi masalah, mari kita lihat, mari kita buktikan bahwasanya turunnya Nabi Adam dan diusirnya iblis itu bersamaan. Kita lihat ini tadi Al-Baqarah 34, 35, 36. 34, 35, 36 ya. Ini Allah perintahkan untuk hormat, ternyata tidak hormat, jadi belum ada pengusiran. Karena itu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk tinggal di surga, ini masih ada di surga, masih dengar perintah Allah ini, masih dengar larangan Allah. Baru di sini Allah keluarkan dua-duanya. Mari kita lihat dulu. Ini tadi ya, ini sudah tadi kita bahas, ini juga sudah, ini. Di sini Allah mengatakan ini, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adum. Bapak Ibu, tata bahasa di dunia ini subjek itu dibagi dua, single, plural, tunggal, jamak. Tunggal di dalam bahasa apa saja itu pelakunya satu, dan kalau jamak pelakunya lebih dari satu. Tidak dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ada sedikit perbedaan. Tunggal atau mufrad itu satu, tetapi jamak itu dibagi dua. Ada jamak yang namanya musanna, pelakunya dua orang. Ada lagi jamak yang pelakunya lebih dari dua. Nah, bentuk kata kerjanya, apakah orang tadi satu, dua, atau lebih dari dua, bisa kita lihat dari bentuk kata kerjanya. Ini fil amr, satu kalimat perintah. Di sini dikatakan ihbitu, satu kata kerja, satu fil amr diakhiri dengan waw dan alif. Ini kalau paham bahasa Arab, tata bahasa Arab, ini artinya pelakunya lebih dari dua. Ada waw, ada alif. Karena kalau hanya satu saja ihbit. Kalau dua ihbito tanpa waw. Tetapi kalau ihbitu itu artinya lebih dari dua. Nah, kalau lebih dari dua, yang diperintahkan untuk keluar dari surga itu artinya tidak hanya Nabi Adam, tidak hanya Siti Hawa, tetapi juga iblis. Atau tidak hanya iblis sendiri, tetapi berarti ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Inilah yang menjelaskan saya katakan turunnya Nabi Adam dan diusirnya iblis terjadinya bersamaan. Tidak ada versi turun duluan, diusir duluan iblis, kemudian bisa lagi naik ke surga. Wah, nggak segitu ceritanya. Karena akhirnya jadi nggak nyambung tadi kan, yang nyamar jadi ular lah dan sebagainya. Mengapa nyamar jadi ular? Ternyata kita terkontaminasi oleh versi ajaran agama samawi yang lain. Apa ini? Mari kita lihat. Iblis dikatakan menyamar jadi ular, dan saya juga nggak tahu kenapa buah khuldi selalu digambarkan dengan buah apel. Wallahualam. Ya. Dari mana ini versi ini? Ini versinya. Ini ada di dalam Injil Genesis. Serpen ini ular. Ular tadi berkata kepada perempuan atau Siti Hawa, apa kata ular? Apa betul Tuhan melarang kamu untuk makan buah ini? Sebenarnya kalau kamu makan buah itu kamu akan mati, kata
ular kepada, atau iblis yang menyamar jadi ular kepada Siti Hawa. Kamu justru nanti jadi Tuhan, bakal tahu yang baik dan yang buruk. Dan akhirnya Siti Hawa melihat ternyata buah tadi enak-enak aja kok, fine-fine saja, dan dicoba dimakan, nggak ada perubahan pada dirinya. Karena itu ditawarkan juga kepada suaminya, Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika mereka makan, barulah terbuka mata mereka bahwa mereka sudah melakukan satu pelanggaran. Jadi ini ternyata versi dari Injil yang mengatakan nyamar jadi ular. Hadis tidak pernah mengatakan iblis menyamar jadi ular, apalagi Al-Quran. Karena itu amat sangat aneh kalau misalnya nyamar jadi ular tetapi malaikat nggak tahu, Allah nggak tahu. Rasanya jadi nggak nyambung. Karena memang tidak ada versi seperti itu. Yang ada mereka diturunkan bersamaan waktunya. Mari kita lihat, kita bedakan ya. Yang dirayu ular untuk memakan buah terlarang itu adalah Siti Hawa. Mengapa? Karena pertama kali dia datang kepada Adam sebetulnya. Datang kepada Adam, tapi Adam tidak tergoda. Nah, karena Nabi Adam tidak tergoda, iblis tidak putus asa. Dia dekatilah Siti Hawa agar Siti Hawa memakan buah tadi, dan ketika makan ditawarkan kepada suaminya. Ini versi di dalam kitab Kejadian, ya. Kejadian asal manusia, ya. Ayat 1. Dan kita lihat selanjutnya Hawa memberikan buah terlarang itu kepada Adam. Jadi ternyata yang menggoda Nabi Adam adalah Siti Hawa. Karena itu di dalam pemahaman agama Nasrani, wanita ini racun dunia. Ya karena kalau tidak tergoda Nabi Adam, kalau tidak karena ini oleh Siti Hawa, manusia akan tetap ada di dalam surga. Dan begitu juga di dalam ajaran Yahudi sama. Di rumah orang Yahudi itu biasanya di halaman rumah mereka bangun lagi satu gubuk kecil. Tempat apa? Tempat anggota keluarga wanita mereka kalau menstruasi ditempatkan di situ. Nggak boleh di dalam rumah, nggak boleh ngotorin rumah. Jadi anaknya, istrinya kalau misalnya menstruasi di luar, dibikin gubuk untuk tempat mereka tinggal. Tidak boleh masuk ke dalam rumah, tidak boleh mengotori rumah. Nanti kalau sudah bersih baru masuk. Jadi sekali lagi ini adalah bukan versi Islam. Jadi dikatakan wanita ini merupakan racun dunia. Karena itu kita lihat lagi, bahkan bukan hanya sekedar racun dunia, kita lihat versinya. Ini seorang istri yang akan melahirkan ditolong oleh suaminya. Dia berteriak-teriak sakitan. Ya. Buat kita umat Islam, melahirkan itu adalah satu peristiwa luar biasa bagi setiap wanita. Yang kalau dalam keadaan melahirkan kemudian mengalami kecelakaan dan bahkan matinya mati syahid. Itu dalam pemahaman Islam, tetapi tidak dalam pemahaman mereka. Mereka mengatakan, mengapa wanita harus melahirkan? Itu adalah bentuk hukuman atas tidak tahannya tergoda oleh iblis. Ini firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu. Ini Kejadian 16 ayat 16 ya. Susah payahnya waktu kamu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi ternyata bahwasanya wanita ini melahirkan satu bentuk hukuman dari Tuhan kepada perempuan karena tidak tahan terhadap bujuk rayu iblis. Padahal kita tahu sejak awal tadi bahwasanya Allah sudah mengampuni, ya. Al-Baqarah tadi mengatakan 37, Allah mengampuni kesalahan mereka, Allah menerima taubat mereka. Tapi tidak dikatakan seperti ini. Sakitnya engkau waktu melahirkan, dan dikatakan juga seperti ini. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Karena itu dikatakan wanita itu adalah laki-laki. Karena itu saya katakan, kalaulah ada umat Islam yang berteriak-teriak soal emansipasi, sebetulnya bukan ajaran Islam loh. Karena Islam justru menempatkan wanita ini sebagai makhluk mulia. Contohnya di Al-Quran ada surat yang namanya An-Nisa, perempuan. Ada nggak surat Ar-Rijal, laki-laki? Tidak ada. Jadi di dalam pandangan Islam justru wanita ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kita diperintahkan untuk memuliakan perempuan. Tapi beda dengan ajaran mereka. Karena dikatakan tadi, karena wanita tergoda oleh bujuk rayu iblis, ya. Kita Kejadian 16. Mari kita lihat dulu. Ini wanita di dalam pemahaman Islam, ketika kecil dia jadi tiket untuk masuk surga bagi kedua orang tuanya. Dalilnya ini, ya. Waktu kecil wanita menjadi tiket untuk orang tuanya masuk ke dalam surga ini.
Siapa yang memelihara anak-anak wanitanya hingga dewasa, maka aku dan dia akan bersama-sama memasuki surga seperti dua jari ini. Rasulullah memberikan contoh seperti ini. Ya. Ternyata wanita ketika kecil bisa menjadi tiket bagi orang tuanya untuk bisa masuk dalam surga Allah. Ketika dewasa, ini kata Rasulullah, ketika dewasa dia merupakan pelengkap setengah agama dan merupakan sebaik-baik perhiasan. Ini dalilnya. Ini dalilnya, ketika seorang hamba menikah berarti dia melengkapkan setengah agamanya. Maka hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga setengah agamanya yang lain. Karena itu dikatakan orang yang menikah itu akan sempurnalah imannya. Bahkan pahala orang yang menikah dan pahala orang bujangan lebih banyak pahala orang yang sudah menikah. Jadi setengah agamanya. Jadi wanita ketika dewasa menikah itu merupakan pelengkap agama bagi kaum lelaki. Karena itu kaum lelaki dikatakan harus menjaganya. Jangan sampai pelengkap setengah agamanya disia-siakan. Apalagi direndahkan, apalagi dilecehkan. Jaga setengah agama. Karena ini adalah merupakan pelengkap daripada agamamu. Pelengkap daripada imanmu. Ini ketika dewasa. Ketika kecil, tiket bagi kedua orang tuanya. Ketika dewasa merupakan pelengkap daripada setengah agama, dan ketika tua, ketika wanita tua di kakinya ada ini tadi merupakan perhiasan sebaik-baiknya ketika dia dewasa, dan ketika tua ini surga ada di telapak kaki ibu. Dan bahkan dikatakan, ya Rasulullah, siapa yang harus kami muliakan? Rasulullah mengatakan, muliakan Allah. Setelah Allah, siapa yang harus kami muliakan? Ya Rasulullah, muliakanlah Rasulnya. Setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang harus kami muliakan? Ya Rasulullah, muliakanlah ibumu. Setelah itu siapa Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa Rasulullah? Baru bapakmu. Jadi ketika kecil merupakan tiket bagi kedua orang tuanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Ketika dewasa merupakan setengah dari pelengkap iman suaminya. Dan ketika tua merupakan surga bagi anak-anaknya. Inilah kemuliaan Allah berikan kepada kaum wanita. Jadi berbeda. Akhirnya tadi pemahamannya jadi berbeda. Dikatakan seperti ini ya. Dan dia akan berkuasa atasmu. Tidak seperti itu. Karena itu saya katakan ketika ada berteriak-teriak emansipasi, itu harusnya bukan ajaran Islam. Wanita Islam harusnya tidak seperti ini. Cuma sayang memang kita salah memahaminya. Saya katakan terkontaminasi oleh apa yang ada di dalam ajaran agama samawi lain. Memang di dalam Islam ada ini. Surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tapi karena terkontaminasi seolah-olah ini diartikan dalam arti kata dominasi secara fisik. Oh tidak. Tidak dikatakan seperti itu loh. Di sini sebetulnya mengapa dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, diberikan kekuatan fisik. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, nanti akan kita bahas di dalam materi namanya My Husband, My Leader, suamiku imamku. Dijelaskan bahwasanya lelaki diberikan kekuasaan fisik, kelebihan fisik atas wanita, bukan diimplementasikan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi dipergunakan untuk melindungi kaum wanita dan dipergunakan untuk memberikan nafkah pada keluarganya. Karena di dalam hukum Islam, kewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah kewajiban lelaki, bukan kewajiban perempuan, Pak. Itu kewajiban laki-laki dalam hukum Islam. Kalau istri mau bantu suami bekerja, silakan saja. Apalagi kalau caranya syar'i dan halal boleh, tetapi bukan kewajiban utama. Kalau nggak percaya silakan kita tes. Kalau ada istri 3 bulan berturut-turut tidak diberikan nafkah oleh suaminya, nggak suka, nggak rela, ngadu ke pengadilan, bilang ke hakim agama, Pak Hakim, udah 3 bulan suami saya nggak ngasih uang makan. Dan ditanya oleh hakim kepada suaminya, benar? Dan kalau suaminya membenarkan, maka otomatis jatuh talak 1. Tapi ada nggak ceritanya suami ngadu ke hakim pengadilan agama, Pak Hakim, udah 3 bulan istri saya nggak ngasih makan, apalagi jatuh talaknya. Paling hakim bilang, kemana aja ente tidur? Karena di dalam hukum Islam kewajiban untuk memberikan nafkah ini adalah kewajiban lelaki, bukan kewajiban perempuan. Karena itu mengapa Allah berikan kelebihan fisik, bukan diimplementasikan dalam bentuk kekerasan fisik, bukan dalam bentuk pelecehan batin, tetapi lebih kepada melindungi kaum wanita dan untuk memberikan nafkah kepada kaum wanita. Ini yang harus kita bedakan. Walaupun di sini ada dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi sayang sekali kadang-kadang terjadi
Ini diangkat dari satu kisah nyata ya, imigran India yang ada di London. Maaf, tidak saya ini kan karena itu tidak cocok untuk ini. Karena untuk ini ada satu kekerasan tapi tidak saya ini kan karena ada anak-anak. Ini itu tadi diimplementasikan dalam bentuk fisik karena seolah-olah sah-sah saja kaum lelaki akan berkuasa atas karena itu dianggap sah-sah saja karena dianggap apa? Sebagai satu hukuman karena wanita dulu menggoda Adam sehingga akhirnya terusir dari surga. Jadi ini adalah satu bentuk hukuman yang Allah diberikan oleh Tuhan kepada kaum wanita. Karena itu diberikan kekuatan pada kaum lelaki karena terjadinya diusirnya manusia dari surga itu karena kesalahan kaum wanita. Itu di dalam pemahaman mereka. Ya, tidak seperti itu ya. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Mari kita lihat. Mari kita lihat, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian dari kamu, ini pesan Allah pada Nabi Adam ya. Allah berpesan pada Nabi Adam apa ini? Jika datang padamu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Toha 123. Di dalam Al-Baqarah 38 Allah memberikan penjelasan orang yang mengikuti petunjuk dari Allah itu Allah katakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada kekhawatiran atas mereka dan tidak juga mereka bersedih hati. Dan akhirnya mereka diturunkan. Nabi Adam, Siti Hawa dan iblis diturunkan bersamaan. Kita lihat dulu. Dan ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa tidak diturunkan bersamaan bersama-sama loh, enggak loh. Nabi Adam dan Siti Hawa dikatakan mereka terpisah diturunkan, tidak bersama-sama. Dalam satu hadis riwayat dikatakan Nabi Adam di sekitar India, sedangkan Siti Hawa tetap di sini. Siti Hawa di sini. Dan ternyata dikatakan 40 hari pertama Nabi Adam ada di bumi ini bolak-balik pingsan. Mengapa? Karena ternyata bumi ini baunya busuk bukan main dibandingkan dengan surga. Busuk loh bumi ini baunya. Kita aja nggak tahu. Atau kita ke puncak kadang-kadang, ih udaranya segar loh. Padahal bau loh. Kalau dibandingkan dengan surga bau, cuma kita tidak tahu karena sudah adaptasi. Saya pernah ngantar makanan ke tempat pembuangan sampah Bantar Gebang dengan beberapa rombongan. Di sana setelah kami ngantarkan makanan, kami disuguhi minuman. Minuman aqua gelas. Disuruh minum, nggak ada satupun mau minum. Gimana bisa minum bau sini? Paling suruh minum kami, ya Pak, makasih, makasih. Nggak ada satupun yang minum. Tapi anehnya bukan aneh, orang-orang di sana begitu dikasih makanan, Pak, langsung mereka makan lahap. Padahal kita minum aja nggak bisa kok, mereka bisa makan. Karena apa? Karena mereka sudah beradaptasi. Nah itu juga Nabi Adam itu baru bisa beradaptasi setelah 40 hari baru beliau ini. Dan 40 hari pertama dikatakan Nabi Adam ini bolak-balik nangis. Karena apa menangis? Menangisi apa? Menangisi kehilangan soulmate-nya. Ya. Tadi kan diturunkan tidak bersamaan loh, diturunkan berpisah. Karena itu Nabi Adam nangis saja kerjanya. Salah satu penangisannya karena kehilangan soulmate-nya. Dan Nabi Adam itu tingginya bukan main loh, dikatakan kurang lebih 30 meter. Dan usia Nabi Adam itu 950 tahun kalau menurut Al-Quran. Dan tangisan Nabi Adam itu luar biasa, karena nangis setiap hari sehingga menimbulkan jadilah air terjun. Wallahu alam. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Sri Lanka ini kan daerah India. Ini ada satu air terjun namanya Jurong Adam. Jurong Adam. Konon terbentuk dari air mata Nabi Adam. Karena itu dia nangis kehilangan soulmate-nya. Ya, jadi ternyata ibu kalau suami dia kehilangan ibu nangis loh bu, jangan pikir nggak nangis. Oh dia anak kali ditinggal, belum tentu loh. Cuma kadang-kadang memang dia ditampakkan air mata itu. Wah ini. Silakan kalau nanti barangkali pernah ada kunjungan ke Sri Lanka, coba sekali-kali datang ini. Namanya Jurong Adam. Dan setelah mereka berpisah selama tadi saya katakan nih, barulah mereka terpisah jauh. Dan setelah berpisah selama 100 tahun, hadis lain mengatakan 125 tahun, akhirnya mereka bertemu di satu tempat yang namanya Arafah. Oh, ini bukan manasik ya, bukan manasik. Mereka bertemu di satu tempat yang namanya Arafah. Karena itu Arafah artinya pertemuan. Di sini mereka pertama kali bertemu. Setelah berpisah selama 100 tahun atau 125 tahun. Tetapi saya salutnya sama Nabi Adam, meskipun berpisah selama 125 tahun tidak ada will.
tidak ada wanita idaman lain, masih tetap setia judulnya. Siti Hawa juga sama, berpisah 125 tahun, begitu ketemu juga masih sendiri, masih single. Judulnya tetap setia. Dan akhirnya mereka bertemu di satu tempat yang namanya Arafah. Nah, inilah Allah mengatakan kepada mereka, turunlah kamu sekalian, sebagian dari kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan atau tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Kita hidup di muka bumi ini tidak seterusnya sampai waktu yang ditentukan. Artinya apa? Karena memang manusia bukanlah untuk Allah tempatkan di muka bumi. Karena itu ketika ada satu pertanyaan, kalau ada satu pertanyaan, kalau misalnya Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, apakah mereka akan tetap di surga? Oh, tidak. Tidak. Jadi mereka makan buah khuldi, nggak makan buah khuldi, melanggar atau tidak melanggar, mereka tetap akan tinggal di bumi. Karena kan setting awal kan Allah sudah berkata kepada para malaikat, ini jailun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia sebagai penguasa di muka bumi. Artinya setting sejak awal memang Allah hendak menjadikan manusia ini untuk melakukan tugasnya di bumi, tidak terus-terusan di surga. Jadi dia makan buah khuldi, nggak makan buah khuldi, melanggar atau tidak melanggar, tetap akan turun ke surga. Jadi kalau ada satu pemahaman, kalau tidak makan buah khuldi, tidak melanggar perintah Allah, mereka akan tetap di surga selama-lamanya, salah. Karena sejak awal settingnya sudah seperti ini. Hanya memang tidak selamanya tinggal di bumi. Kan Allah mengatakan sampai waktu yang ditentukan. Nah, mengapa Allah mampirkan dulu Nabi Adam ke surga? Ini kan kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Ini sebetulnya satu pembelajaran kepada Nabi Adam dan istrinya untuk tahu, agar kita anak keturunan tahu bahwasanya motherland kita, tanah kelahiran kita adalah surga. Kalau kita pahami tanah kelahiran seperti ini, kampung halaman kita. Kemarin pada waktu bulan Ramadan sampai dengan Lebaran, itu tradisi orang-orang yang kulkam itu luar biasa. Mereka mengarahkan segala daya, dana, dan upaya hanya agar bisa kembali ke kampung halaman mereka. Mengapa? Kembali ke tanah kelahiran. Mereka lakukan segala daya, dana, dan upaya. Saya lihat di televisi ada satu keluarga, anaknya 3 orang, nggak punya kendaraan, pakai motor tuh. Ya. Anaknya satu yang besar di depan, 2 di tengah-tengah, dijepit antara ayah dan ibunya. Ditambah kayu untuk naruh koper. Dilakoni. Atau saya lihat di televisi ada satu keluarga berebut kereta api karena tempat terbatas, anaknya dimasukkan dulu melalui jendela. Cepat cari tempat. Seperti itu. Manusia mau melakukan segala daya, upaya, dana hanya agar bisa kembali ke tanah kelahiran. Itu intisarinya. Padahal tanah kelahiran kita di kampung belum tentu lebih baik daripada tempat kita tinggal di kota besar loh. Mungkin di sana kita mau mandi saja mesti ke kali atau mungkin harus nimba dulu. Di kota besar kita mau mandi hanya tinggal buka keran, kalau perlu pakai shower. Nah, ngapa kok mau kita lakoni untuk kembali ke tanah kelahiran? Mengapa kita tidak mau melakukan segala daya upaya untuk kembali ke tanah kelahiran kita yang sesungguhnya, yaitu surga? Tanah kelahiran kita yang sesungguhnya, motherland kita bukanlah Tegal, bukanlah Bumi Ayu, bukanlah Bondowoso, bukanlah Padang, bukanlah Minang, bukanlah Garut, bukanlah Tasik, tetapi tanah kelahiran kita yang sesungguhnya adalah surga. Mengapa kita tidak melakukan segala daya, upaya, dan dana untuk bisa kembali ke tanah kelahiran kita yang bernama surga? Untuk kembali ke tanah kelahiran dunia saja kita mau kok melakukan apa saja. Mengapa kita tidak mau sedikit bersusah payah untuk bisa kembali ke tanah kelahiran kita yang sejati, yaitu surga? Karena itu mengapa Allah mampirkan dulu ke surga. Tujuan ini agar Nabi Adam dan anak keturunannya tahu persis bahwasanya tanah kelahiran kita adalah surga, dan kita harus kembali ke surga, bukan ke neraka. Jadi kalau ada di antara kita, keluarga kita, kerabat kita masuk ke dalam neraka, itu bukanlah atas kehendak Allah, tetapi atas pilihan hidup mereka sendiri. Dan mengapa juga Allah mampirkan dulu ke surga? Kalau bahasa di dunianya barangkali semacam sespim, sekolah pimpinan. Disitulah Nabi Adam belajar tentang kebaikan dan keburukan. Kebaikan jelas, kebaikan para malaikat. Tetapi keburukan, ternyata keburukan yang dipelajari oleh Nabi Adam, casingnya tidak selalu buruk. Bisa saja casingnya tadi adalah baik, sebagaimana dipertontonkan oleh iblis. Di depan Nabi Adam dia baik,
tetapi ternyata hatinya busuk. Walaupun Allah sudah memberikan peringatan hatinya busuk, hati-hati, ternyata Nabi Adam tidak sadar. Itulah, jadi Allah memberikan satu pelajaran kepada Nabi Adam tentang kebaikan dan keburukan. Disitulah Nabi Adam belajar. Baru setelah lengkap pelajaran ini, Allah turunkan ke bumi untuk mulai melakukan tugasnya sebagai Khalifatul fil ard. Inilah makna mengapa kita dimampirkan dulu oleh Allah ke surga. Maaf. Ini Allah perintahkan kepada kita untuk pulang surga. Wallahi dari salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah perintahkan pada manusia, Allah mengajak manusia untuk pulang surga. Dan Allah akan membimbing orang-orang yang dikehendakinya untuk senantiasa berada di jalannya yang lurus. Siapa orang-orang yang dibimbing oleh Allah? Yaitu orang-orang yang berpatokan kepada petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Ini petunjuk Allah. Kita Allah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah petunjuk dari Allah agar kita bisa membedakan jalan ke surga maupun jalan ke neraka. Dan kita wajib untuk pulang ke tanah kelahiran kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Ini materi pertama tentang motherland. Bagaimana Allah ciptakan manusia dan Allah ciptakan iblis yang merupakan musuh utama manusia. Sampai di sini barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan sehubungan dengan materi yang saya sampaikan, silakan. Ya, ini barangkali satu pelajaran baru, satu teori baru, tetapi ini sekali lagi bukan kata saya. Sekali lagi semua berangkat kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan karena itu penting sekali kita memahami Al-Quran, tidak hanya sekedar terjemahannya. Kita harus tahu bahasa aslinya, sehingga kita bisa, oh ini ternyata kalimatnya bentuknya seperti ini. Tadi jelas menjelaskan bahwasanya turunnya itu bersamaan. Kalimatnya jelas ihbitu. Ihbitu itu adalah kalimat jamak untuk lebih dari dua. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Tadi kembali ke awal kan disebutkan bahwa sebelum manusia itu turun ke bumi, jin dulu yang ya. Ya. Itu kalau boleh tahu sumbernya dari mana? Apanya? Sumbernya yang diberikan bahwa jin itu adalah penghuni bumi sebelum manusia. Tadi saya katakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir ada beberapa buku, itu ada di pertama Al-Baqarah. Itu dijelaskan bahwasanya ada hadisnya dijelaskan di dalam buku Ibnu Katsir. Jadi jin sudah berkuasa ada di bumi, itu ada di tafsir itu Al-Baqarah, silakan. Ya. Ibnu Katsir ya. Ada lain lagi? Tapi sekarang jin udah nggak tinggal lagi di hutan ya. Sekarang udah ke gedung-gedung jinnya. sudah mengalami satu perubahan seiring dengan ini manusia, perkembangan zaman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz, ya, silakan. ada nggak yang di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa jin itu diciptakan Allah pertama kali sebelum Adam? Ada nggak kira-kira yang menyatakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran bahwa jin itu pertama kali Allah ciptakan sebelum Adam? Itu tadi Al-Hijr 27 Pak. Itu saja referensinya. Dan itu juga ditafsirkan oleh beberapa penafsiran ahli tafsir. Itu tadi sampai akhirnya satu dikatakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Itu berdasarkan beberapa hadis. Itu salah satu referensinya Al-Hijr ayat 27. Jadi Allah menciptakan jin sebelum Allah menciptakan Adam. Min qablu Adam. Apakah itu yang ditemukan oleh ilmuwan yang katanya ada fosil Ya, sebetulnya ini materi yang ketiga nanti. Tapi nggak apa saya jelaskan. Jadi begini, yang ditemukan itu manusia. Karena jelas, beda Pak. Kalau itu jin, Bapak tahu jin terbuat dari apa? Oh. Sedangkan manusia dari komponen pasti berbeda. Komponen pasti berbeda. Apa yang ada di bumi dan ada pada tubuh manusia sama. Di bumi ada kandungan kalium, fosfor, magnesium, di tubuh manusia juga sama. Itu artinya kandungannya tidak didapatkan di jin dong, karena jin terbuat dari api. Itu artinya fosil yang ditemukan bukanlah fosil jin, ya, tetapi fosil manusia. Cuma ya di dalam ini saya jelaskan di dalam materi ketiga
Adam bukan manusia pertama. Di situ kesalahan kita adalah kita mengatakan orang-orang dulu itu adalah manusia dengan embel-embel purba. Kan homo kan, kalau kita kan homo sapiens, mereka tuh homo habilis, homo macam-macam. Homo itu kan manusia. Nah, kita memberikan embel-embel pada mereka manusia. Ada tambahan purba, tetapi tetap manusia. Al-Quran tidak mengatakan itu manusia, Pak. Nanti dijelaskan di materi ketiga. Jadi kalau manusia makhluk berakal disebut man. Bisa hi, bisa si bahasa Inggrisnya. Tetapi kalau manusia purba itu, kalau bahasa Al-Quran itu makhluk ma. Bahasa Inggrisnya it. Jadi mereka itu bukanlah manusia berakal, bukanlah manusia berakal. Nah, kita terlanjur memberikan satu ini bahwasanya mereka manusia. Allah tidak mengatakan seperti itu. Nanti akan dibuktikan bahwasanya contohnya gini. Manusia dulu tidak pernah, atau yang kita sebut sebagai Pithecanthropus paleo, tidak pernah ada satu peninggalan yang membuktikan kecerdasan otak mereka, Pak. Kalaupun ada hanya sekedar satu tulisan di gua yang berupa gambar mereka sedang berburu, itu tidak memerlukan satu kecerdasan. Tetapi manusia, anak cucu Adam, karyanya kita bisa lihat. Ada namanya 7 keajaiban dunia. Termasuk misalnya piramid atau Machu Picchu, Gunung Machu Picchu di Peru, itu luar biasa. Dibuat dengan satu tata ini yang luar biasa. Itu dihasilkan oleh satu otak yang luar biasa. Dan itu adalah anak cucu Adam. Nah, kesalahannya akhirnya saya bisa tahu, ya bisa kemana yang satu kok tetap berpatokan kepada ini, Adam bukan manusia pertama, sementara kita Islam berpatokan manusia pertama. Itu tadi, karena masing-masing berpatokan kepada yang satu kepada ayat kauniyah saja tanpa melihat ayat kauliyah Al-Quran, satu lagi hanya berpatokan pada Al-Quran, tidak mau menerima apa yang dikatakan ilmu pengetahuan. Jadi kesalahan itu, kalau memang kita anggap manusia purba dulu adalah manusia, jelas Adam bukan manusia pertama, jelas. Tetapi kalau kita beranggapan Adam ini adalah manusia, namanya al-insan, itu jelas Adam adalah al-insan pertama, manusia cerdas pertama. Di situ saja sebetulnya letak perbedaannya. Jadi homo hominis juga manusia. Nanti juga dijelaskan bahwasanya contohnya otaknya itu hanya sekitar 900 gram loh, Pak. Manusia Jawa, kita 1,6 manusia sekarang. Itu artinya kalau cuma 900 di bawah 1 kilo itu bukanlah kecerdasan Allah masukkan. Itu jadi sudah sedikit bocoran, Pak, tapi tadi ya. Baik, ada lainnya lagi? Ya, silakan. Wallahualam. Tapi dikatakan bahwasanya Nabi Adam dan Siti Hawa sebetulnya sudah Allah maafkan. Kan tadi Allah terima taubat mereka dan Allah Maha Penyayang. Jadi mungkin itu satu pembelajaran saja. Nah, tadi kita lihat contoh misalnya pembelajaran gini. Yang aktif itu ternyata kan Nabi Adam. Secara guyonnya nih, yang aktif kan Nabi Adam. Siti Hawa tetap di itu loh, tetap di Arab Saudi. Sementara Nabi Adam aktif mencari sampai ketemu. Artinya apa? Yang aktif dari dulu laki loh, perempuan yang tinggal nunggu pasif. Perempuan pasif, laki-laki yang aktif. Kalau sekarang kan beda kan? Yang aktif perempuan loh. Oh, dua-duanya. Saya pernah berdua-duanya. Oh gitu. Saya pernah di satu mall lagi makan, istri saya anak-anak SMP, Pak. Pakai baju seragamnya biru. Gua kemarin habis nembak si Rudi loh. Kalau nggak gue duluin nanti gua keduluan sama Siska katanya. Ada perempuannya. Buat tembak duluan. Emang mau si Rudi malu? Iya, alhamdulillah dia mau sama gua. Habis kalau gua nggak duluin ntar keduluan si Siska. Habis si Siska gue lihat itu terus nempel. Enggak, itu cuma satu ini saja ya. Wallahualam, itu satu pembelajaran ketika Nabi Adam sendiri, Nabi Sita sendiri, mungkin mereka sama-sama belajar lah. Ketika bertemu, oh ternyata sesuatu itu kan baru berharga kalau sudah kehilangan. Wallahualam, mungkin itu maksudnya. Wallahualam ya, wallahualam. Ya. Wallahualam, Pak. Tapi yang jelas dikatakan begini, setiap golongan itu pasti ada nabinya. Mungkin istilahnya macam-macam.
Dikatakan dalam Al-Quran seperti ini, seandainya ada malaikat melakukan aktivitas di muka bumi, pasti akan aku angkat salah satu dari mereka untuk jadi nabi. Jadi artinya nabi itu diangkat dari golongan masing-masing. Kalau manusia memang kita tahu ada jin yang akhirnya bersyahadat pada Rasulullah. Salah satu misalnya ketika Rasulullah memberikan satu tausiah di luar kota Mekah yang kita kenal sebagai Masjid Jin, dan akhirnya ada jin yang bersyahadat. Itu bisa saja, ya, bisa saja. Wallahu alam. Tapi tujuannya kan sama, bahwasanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi memang kan Allah mengutus nabi tidak satu. Sejarah atau dikatakan bahwasanya Nabi itu 124.000 jumlahnya, sementara Rasul 313. Hanya memang yang namanya ada di dalam Al-Quran 25, sehingga kita mengatakan 25 Nabi, tetapi sebetulnya ada 313. Arti pada zaman Nabi memang waktu Nabi Muhammad tidak ada Nabi ya, hanya Rasul. Mungkin di zaman Nabi Musa katakanlah, mungkin bukan hanya Nabi, tetapi ada juga Rasul-Rasul lain. Contoh di zaman Nabi Musa itu juga ada Rasul lain loh, Harun, saudaranya. Nah bisa saja, oh bagus juga yang diajarkan oleh Harun ini, saya ikut ah. Nah, barangkali seperti itu, tapi toh ajarannya sama. Nah bisa jadi bersahadatnya jin kepada manusia itu karena itu tadi, melihat tertarik pada ini. Tapi mungkin ya di antara mereka sendiri ada yang namanya pemimpin yang menjelaskan pada mereka tentang jalan-jalan yang benar. Karena dalilnya itu tadi Pak, seandainya ada malaikat lebih dari 2 melakukan aktivitas di muka bumi, pasti akan aku angkat di antara mereka nabi. Baik Pak. Ada lain lagi? Ya silakan Ibu. Ya. Di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia. Itu ya Ibu tanyakan. Wallahualam. Begini Bu, sebetulnya Allah sudah menciptakan sesuatu pada ininya masing-masing. Manusia dalam bentuk seperti ini, dengan dimensi seperti ini, dengan ini seperti frekuensi seperti ini. Jin dan malaikat juga berbeda. Allah tidak izinkan kita bisa masuk ke dalam dunia jin atau ke dunia malaikat kecuali atas izin Allah. Karena apa? Kita tidak mampu Ibu untuk melihat wujud mereka dalam wujud yang asli. Jangankan lihat jin Ibu, lihat malaikat saja takut. Rasulullah pertama kali melihat malaikat ketakutan. Bukan hanya pertama kali, kedua kali masih melihat malaikat Jibril masih takut. Lihat malaikat yang digambarkan tidak sejelek jin aja manusia takut, apalagi kalau kita melihat jin. Jadi sudah Allah pilah-pilah, kita tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam dunia jin, dan jin tidak akan pernah Allah izinkan untuk bisa mengganggu manusia kalau tidak atas izin Allah. Cuma yang jadi masalah Ibu, ada manusia yang maksa untuk masuk ke alam jin. Ya, kita lihat di televisi segala apa, mereka maksa memasuk ke dalam dunia jin. Karena memang pernah ada Nabi Sulaiman contohnya. Nabi Sulaiman anak buahnya kan tidak hanya manusia, tidak hanya binatang, termasuk jin. Yang membangun istana Nabi Sulaiman itu jin. Nah, apa jadinya ketika kita maksa masuk ke dalam dunia jin? Itu artinya jin tadi boleh dong masuk ke dalam dunia kita. Ya. Kalau saya maksa masuk ke dalam dunia jin, jin juga boleh masuk ke dalam dunia saya. Artinya dia mau ganggu saya juga boleh. Nah, jin ini adalah satu makhluk yang amat sangat, tadi saya katakan amat sangat apa ya? Bandel, amat sangat ini. Dia amat sangat mengagungkan pada kekuatan. Celakanya kalau manusia menjadikan jin sebagai khodam, sebagai pelayannya, manusia itu kan suatu saat akan tua, akan lemah, akan tidak berdaya. Nah, disitulah bahayanya. Padahal kita tahu jin hidupnya bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun. Manusia umur 50 tahun, 60 tahunnya jalan udah begini Bu. Jin lihat, oh Tuhan saya sekarang udah begini, mulai. Sampai ada satu kejadian Ibu, ada seorang ulama yang punya khodam jin, sudah tua, keluar dari rumah untuk melakukan satu pekerjaan, pamit ke istrinya. Nggak lama datang suaminya, maaf berhubungan. Ternyata suami baru kembali 2 hari kemudian. Loh, kamu baru pulang sekarang? Iya. Yang dulu pulang siapa? Ternyata itu ada jin khadamnya. Itu tadi, ketika manusia maksa masuk ke dalam dunia jin, jangan salahkan jin dong kalau masuk ke dalam dunia manusia. Karena itu mengapa Nabi Sulaiman ketika akan meninggal tidak ditunjukkan pada jin, Ibu.
Tidak ditunjukkan kelemahannya. Nabi Sulaiman tetap di bangkunya, di kursinya. Sampai akhirnya ketika tongkatnya dimakan rayap, jatuh, barulah jin tahu. Oh, kalau jin tahu Nabi Sulaiman sakit, wah, bisa terjadi satu kudeta, makar dan sebagainya. Itu sifat jin. Dia hanya mau tunduk kalau manusia tadi memang kuat. Tetapi kalau dianggap tidak kuat lagi, itu. Nah, itu bahayanya kalau kita maksa masuk ke dalam dunia jin. Jin juga boleh dong masuk ke dalam dunia kita. Karena itu Allah sudah pisahkan kok. Nggak mungkin jin itu masuk ke dalam dunia manusia. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu, kalau ada manusia masuk ke dalam jin, bisa jadi manusia tadi punya piaraan jin tadi, sehingga akhirnya jin sah-sah saja masuk ke dalam dunia manusia. Itu bahayanya. Jadi jangan sekali-kali kita masuk ke yang sudah Allah inikan satu ininya. Kalau kita masuk dia seperti itu, bisa saja dia di dalam tubuh manusia, wallahu alam. Dia masuk ke dalam manusia, dia berini di sini, wallahu alam. Itu akibat sebetulnya bukan karena kesalahan jin, bisa saja kesalahan manusia. Karena memberikan kesempatan untuk mau masuk ke dalam dunia jin, ya akhirnya seperti itu jadi. Wallahu alam. Bagaimana? Kalau tidak disengaja tidak masalah, Ibu. Maaf, kita kadang-kadang buang air kecil katakanlah pas bulan jin. Itu sebetulnya bukan disengaja. Lain kalau tadi saya katakan kita memang sengaja miara jin untuk dijadikan khadam, untuk dijadikan pelayan. Dan saya khawatir yang namanya sulap-sulap yang sekarang tuh entah itu David Blaine itu saya tak khawatir itu jin loh. Karena dia bagaimana bisa melakukan satu trik depan mata langsung bisa ngambang ke atas ya tanpa ada satu alat tuh, Bu. Di depan mata orang dia naik. Saya khawatir ini yang dipakai adalah jin untuk jadi khadamnya. Nah, biasa dikatakan kalau yang terbiasa memelihara jin, nanti suatu saat dia ketika dia mati, dia belum mati betul, Bu. Itulah saatnya nanti dia akan bekerja untuk jin. Jadi mungkin dia nanti usia 30 atau 40 diambil seolah-olah mati. Buat manusia dia mati, tapi sebetulnya belum mati. Diambil oleh jin. Nah, sekarang gantian, kamu saya perbudak. Allah ya. Karena itu mengapa perjanjian dengan jin salah satu itu, Bu. Bahwasanya nanti kita satu saat nanti akan jadi khadamnya dia. Gantian. Sekarang saya jadi khadam kamu sini. Nanti satu hari kamu yang aku jadikan pelayanku. Wallahu alam. Baik, Ibu. Ada lainnya lagi? Tidak ada? Saya lanjutkan sedikit lagi, Pak. Nah, kalau tadi kepada perempuan itu merupakan satu hukuman bagi perempuan ketika hamil dan lain sebagainya akibat daripada dulu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada lelaki sama juga. Lelaki juga Allah hukum, Ibu. Apa hukuman yang Allah berikan pada kaum lelaki ini hukumannya? Kerja di dalam hukum Islam mulia bagi lelaki. Siapa yang bekerja untuk keluarganya, maka ia seperti pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu menurut Islam. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian. Ini kan kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang berkarya, dan barang siapa bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti pejuang di Allah Azza wa Jalla. Harusnya seperti itu. Mari kita lihat, kalau tadi kepada perempuan hukumannya, ini hukuman kepada lelaki. Kalau tadi kitab Kejadian ayat 16 ini 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, artinya kepada lelaki, kepada Adam, kalau tadi kepada Hawa ini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena manusia dijadikan dari tanah. Tanah saja ikut dikutuk oleh Tuhan. Apa salahnya tanah coba? Karena kita berasal dari tanah, tanah ikut dikutuk. Kemudian apalagi? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Ya.
udah kerja capek-capek, yang keluar hanya semak dan rumput duri dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Jadi ternyata kerja manusia itu karena hukuman dari Tuhan. Karena kalau tidak melakukan kesalahan, itu makanan turun dari langit begitu saja. Kita tinggal ngapain seperti di surga, tinggal petik seperti itu saja. Jadi ternyata kerja di dalam keyakinan ini adalah itu satu hukuman. Kalau perempuan tadi melahirkan, sementara laki itu kerja merupakan satu hukuman. Lihat, dua nafas yang berbeda antara pandangan Islam dan pandangan non-Muslim. Karena itu saya katakan jangan sampai kita terkontaminasi. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi lihat, saya katakan, karena itu saya katakan sejak awal berbahaya sekali kalau pemahaman agama kita terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang sebetulnya bukan berasal dari hadis maupun Al-Quran, tetapi dari ajaran agama samawi lainnya. Inilah ya, yang harus kita cermati tentang perbedaan di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab lainnya. Jadi sekali lagi, manusia pasti dan pasti akan diturunkan ke muka bumi, bukan hanya karena berbuat salah kemudian dihukum, tidak. Jadi memang sejak awal Allah sudah menciptakan manusia untuk jadi khalifatul fil ardh, dan Allah sudah maafkan kok, dan sudah Allah ampuni ini. Jadi rasanya tidak ada lagi satu hukuman. Masa udah dimaafkan kok, namanya tidak konsisten amat sih. Udah dimaafkan, udah diampuni kok masih juga dihukum. Jadi akhirnya nggak nyambung. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai materi pertama, Motherland, karena saya bagi dalam beberapa ini, karena masih ada lagi tadi ya, Adam bukan manusia pertama, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, dan kemudian juga pengadilan terhadap iblis, itu belum. Ini baru pengadilan terhadap manusia, belum pengadilan terhadap iblis. Iblis sebetulnya kesalahan cuma satu loh, cuma satu, karena tidak mau apa? Sebenarnya Adam dua kesalahannya. Tadi tuntutan primer dan tuntutan sekunder. Iblis cuma satu. Cuma bedanya ketika manusia diperingatkan langsung taubat, berbeda dengan iblis. Inilah yang membuat, kalau lihat dialognya luar biasa, bagaimana iblis itu saut-sautan dengan Allah, nantang betul, pantas sampai dikutuk. Pantas sampai iblis dikutuk oleh Allah, fa innaka rajim. Karena memang ketika diperingatkan oleh Allah, bukannya nyesel, bukannya bertobat, malah nantang, malah berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan berikutnya barangkali kalau kita diizinkan, karena sudah masuk waktu zuhur. Terima kasih atas perhatiannya. Hadang siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.